Guys, lu tahu nggak? Ini heboh banget nih industri otomotif dunia ya. Karena ada peristiwa yang menghebohkan perang dagang antara Jerman dengan China, negara terbesar di Asia. Nah, yang sedihnya gini, ini sebetulnya original story-nya. Itu bukan dari Jerman sama si Cina, ini malah ujung-ujungnya itu berasal dari Prancis. Jadi Jerman ini kena prank, guys. Lu tahu nggak? Eksportir terbesar mobil di dunia itu negara Uni Eropa. Nah, kalau lu bicara negara Uni Eropa, udah tau lah produsen mobil hebat di Eropa siapa sih? Ya, ujung-ujungnya orang kenal brand apa? Porsche, Volkswagen, Mercedes, BMW. Kalau lu ke selatan dikit ketemu Italia, ya ada merek-merek Italia. Mobil-mobilnya Fiat, Ferrari, Lamborghini. Lalu ada juga sebagian kecil tuh dari Prancis. Prancis punya apa? Punya Peugeot, Renault, dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya nggak jago-jago banget yang namanya si Prancis ini. Cuman ya, karena yang namanya Emmanuel Macron, jadi Presiden Prancis ini seneng banget show off. Jadi kemana-mana dia mengagendakan bahwa kita harus melindungi Eropa, bahwa kita harus berani melawan China, bahwa kita harus segera mengurangi hubungan dagang kita, ketergantungan kita dengan China. Jadi yang terjadi apa? Prancis ini merongrong terus, komisi di Uni Eropa itu, buat bikin statement-statement anti-China, waspada politik dagang China, waspada dumping dari China. Terus aja disuarakan gitu sama si Macron ini. Nah, Prancis ini yang paling semangat nih guys ngomong begitu. Terus kemudian masuklah Amerika dengan agendanya sendiri bilang bahwa Eropa harus decoupling. Decoupling itu apa? Berarti mengurangi ketergantungan, memisahkan dirinya dari China itu sendiri supaya mereka tidak bergantung ekonominya, politiknya, sosialnya terhadap China. Karena ditekan nih guys dari Prancis, dari Amerika Serikat, dan Uni Eropa, ya ujung-ujungnya si Jerman bilang juga, oke lah, kita harus mulai mewaspadai hubungan kita dengan China. Begitu keluar pernyataan itu, disitulah gue melihat, wah kena prank nih orang nih, kena prank. Ternyata apa guys? Jadi kenyataan. Dikiranya China ini negara kecil ya, negara lemah, yang kalau dibully perusahaannya, dia diem aja. Tapi tahu nggak guys? China melakukan serangan balik. Serangan baliknya apa? Mereka lagi bikin regulasi dan bentar lagi diterapkan, mereka akan berhenti impor mobil Jerman, akan dilarang. Nah ini guys, nilainya juga nggak main-main ya. Pemerintah Cina udah bilang, kita mau stop impor mobil Jerman, gua nggak mau lagi beli lu, mobil lu tuh Jerman, nilainya berapa? Sampai 100 miliar dolar, ini bukan duit kecil. Karena kalau dirupiahin, setara dengan 1.500 triliun. Wih, ini duit gede nih guys. Dan apa yang terjadi? Setelah Cina bikin kabar begitu, Jerman terkencing-kencing. Ketakutan, panik guys. Lah kok jadi begini? Kita kan nggak bilang kita mau perang dagang, kita kan cuma bilang ya kita mau ikutin apa kata Amerika, apa kata Uni Eropa, apa kata Perancis. Semua pada kompak nih nyerang Cina. Perancis aja ngomongnya sampai kelewatan, nggak pakai otak. Ngata-ngatain Cina terus. Giliran gua, si Jerman, diserang balik. Sekarang nangis terkencing-kencing guys. Pada repot bolak-balik terbang ke Cina, ke Beijing, buat ngelobi pemerintah Cina supaya tidak melarang impor mobil dari Jerman. Ini kasihan banget nih, kena prank nih si Jerman. Nggak ngerti dia geopolitik Cina. Tidak paham. Bahwa apa? Nah, mungkin kita bahas nggak ya guys? Lu penasaran nggak? Kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Kita langsung bahas bagaimana industri mobil Jerman bisa hancur karena batal pesanan senilai 1.500 triliun dari China. Dan ini ada hubungannya guys dengan berita kemarin itu yang rame di sosial media, di Kompas, di berita, di Detik tentang TikTok Shop yang di-ban. Semua orang pada pesta pora, hahaha menyamakan UMKM, kita berjaya, kita menang. Apa iya? Lu yakin berita-berita itu, komen-komen yang dibangun itu semua adalah hal yang bagus dan positif? Dan menurut lu, apa Cina akan diam saja? By the way, lu pikir nggak? Menurut lu ya, Cina nih, negara kayak Cina yang punya nuklir ya, negara terbesar di Asia, punya perusahaannya dibully di negara orang. Menurut lu, Cina akan diam aja ya? Kira-kira apa ya? Dan apa hubungannya nih dengan situasi perang dagang di Jerman? Yuk, kalau penasaran langsung kita cek video ini, jangan di-skip ya. So let's check this out. Halo teman-teman, lu tahu nggak sih sebetulnya salah satu industri yang menjadi tulang punggung perekonomian negara
itu adalah industri otomotif. Kalau kamu lihat data terakhir yang kita pegang, di tahun 2022 saja ya, ekspor mobil di Eropa itu nilainya mencapai 10.485 triliun alias 690 billion dollar. Itu bertumbuh guys, dari 45% ke 46%. Nah, peringkat 1 Eropa, peringkat 2 ada Amerika Serikat nih. Ekspor mobil Amerika Serikat itu senilai 2.070 triliun. Peringkat 3 ada Jepang, senilai 2.025 triliun. Peringkat 4 ada Meksiko, senilai 1.935 triliun. Nah, dari data itu ya teman-teman ya, kalau lihat itu sebetulnya penurunan. Karena kalau kita bandingkan ke 20 tahun sebelumnya, Amerika itu di tahun 2000 itu menguasai 11% global automotive export. Jadi total ekspor produk-produk otomotif itu 11% dia menguasai dunia. Tahun 2022 drop guys, tinggal 9,1%. Jepang itu juga sama, 20 tahun yang lalu itu punya 15,3% market share-nya, sekarang hanya 8,9%. Jadi turun semua. Nah, Meksiko itu justru hebat, dia naik. Meskipun dia cuma peringkat 4, dia naik dari 5,3% ke 8,5%. Nah, yang hebat di sini adalah peringkat 5-nya. Peringkat 5-nya itu Cina, guys. Nah, ini guys, di tahun 2000, lu lihat di depan nih, data menunjukkan persentase ekspor dunia yang dikuasai oleh Cina itu cuma 0,3%, kecil banget tahun 2000. Setelah 20 tahun, nilai ekspor Cina itu sudah mencapai 8%, alias 1.815 triliun. Lu bayangin ya, kelihatan kecil ya? Eropa kan bisa sampai 10.000 triliun. Cina cuma 1.800 triliun. Tapi lu jangan santai dulu guys. Inilah hebatnya Cina. Karena apa? Karena Eropa meskipun dia punya 10.000 triliun, market share dia 20 tahun lalu itu 45%. Sekarang setelah 20 tahun berlalu, dari tahun 2000 ke 2022, market share-nya cuma nambah 1%. Artinya apa? Dia growth-nya udah mau mentok nih guys, si Eropa ini. Nah, Cina, walaupun kuenya kecil, cuma 1.800 triliun, tapi dia naik dari 0,3% ke 8%. Kenaikannya hampir 30 kali lipat guys. So, ini berita yang luar biasa kan. Nah, banyak orang yang meremehkan ya, kayak orang zaman dulu itu bilang produk Cina gampang rusak, jelek, bodong lah, segala macam. Which is ya benar di zaman dulu. Tapi lama-lama Cina bisa memperbaiki diri, lama-lama teknologinya tambah canggih. Skill orang-orangnya juga tambah pinter. Ya, dia mau mengembangkan dirinya. Sehingga kemudian apa? Produk Cina sekarang banyak ekspor kemana-mana. Jangan kaget. Setelah 20 tahun berlalu itu, dan setelah akhirnya si Jerman ngebully si Cina ini, apa yang terjadi? Cina lakukan serangan balik. Dia bilang, oke, gue bakal ngelarang impor barang dari Jerman. Mobil-mobil dari Jerman, khususnya, sampai senilai 1.500 triliun. Jerman kalang kabut, dan kemudian apalagi yang dilakukan Cina? Dia kayak ngeledekin nih guys, dia ngelelewe bahasa Sundanya. Apa dia bilang? Oi, bentar lagi ada pameran mobil nih di Jerman. Ada namanya Munich Motor Show itu. Apa yang dilakukan? Brand-brand China pergi ke situ semua buka booth guys. Booth-nya gede-gede, dia mau nunjukin show off bahwa mobil Cina itu hebat, itu bagus, berkualitas, sekarang udah bisa bikin pameran, dan bahkan siap ekspor dan bangun pabrik di Eropa secara besar-besaran. Nah, ini gaya Cina nih, menunjukkan bahwa oke, lu nyerang gua, siap ya kalau gua serang balik. Yang fair aja lah gitu. Nah, inilah yang membuat kemudian si Jerman ini terkencing-kencing. Yang dia lupa ya, ketika Uni Eropa itu menggadang-gadang untuk bikin kampanye anti produk Cina, kampanye anti mobil Cina, yang dia lupa apa? Itu kan semua agenda politik, ada kepentingan di sana. Yang ternyata sponsornya dari si Prancis ini. Karena sebetulnya produk Prancis itu ya nggak laku-laku banget di Eropa sendiri. Bahkan kalau lu lihat di Indonesia lah contohnya. Emang lu pernah lihat mobil buatan Prancis di Jakarta, di Bandung, di Surabaya? Nggak ada kan? Gue yakin lu lebih sering melihat produk Jepang, produk Korea, pun kalau dari Eropa mungkin mobil-mobil Jerman seperti BMW sama Mercy. Produk Prancis, Peugeot, Renault, kapan lu lihat gitu? Jarang banget. Terus kemudian negara Prancis ini coba-coba bergaya, pengen menjadi pemimpin Uni Eropa, bikin agenda-agenda politik untuk melarang produk-produk Cina, anti-dumping dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Ternyata dibeli. Ternyata kejebak. Jerman melakukan itu. Dan mereka kena serangan. Nah, dia lupa ngecek. Sebenarnya, Prancis itu mah santai aja bro. Ngomong-ngomong ngata-ngatain produknya Cina. Bahkan dia mau nge-ban produk mobil listriknya Cina. Dia ketakutan nih sama mobil listrik Cina. Nah, kenapa? Kenapa Prancis berani banget? Lu tahu nggak berdasarkan data, ekspor mobil Cina itu yang warna pink, nilainya masih di bawah 3%, kecil banget. Mobil seperti MG aja nilainya juga masih di bawah 2% ya. Tetapi kalau lu lihat, mereka perlahan-lahan naik. Sementara mobil lokal Perancis seperti Renault, Citroen, dan lain sebagainya, itu trennya menurun.
market share-nya juga nggak gede-gede banget. So, kemudian buat Perancis itu nggak ada masalah kalau mereka menyerang industri otomotif Cina. Karena kalau Cina lakukan serangan balik, dampaknya ke Perancis nggak terlalu besar, bro. Karena apa? Ya, mobil Perancis nggak laku-laku banget kalau kita bandingin dengan mobil Jerman yang jauh lebih terkenal dan berkualitas. So, jadi aneh ketika kemudian pemerintah Jerman kok bisa kemakan nih jebakan prank dari Perancis. Dan kemudian mereka menyesal di belakang. Ya memang benar sih kalau kita ngomong pada saat ini ya. Merek-merek Cina seperti BYD, Build Your Dream, merek mobil seperti Great Wall, XPeng, and NIO, itu ya kuenya cuma kecil banget di penjualan mobil di Eropa. Jadi jejak-jejak dagang mereka, produk mereka, tapi meskipun mereka kecil, mereka cuma bisa punya footprint atau jejak kaki mereka produknya itu juga sedikit. Tapi mereka growing guys. Ini terus bertumbuh. Mereka tidak patah semangat, tapi mereka terus promosi terus, marketing terus, bikin produk yang bagus, sehingga lama-lama mereka bisa dapat kue market share di Eropa, walaupun kecil tapi terus bertumbuh. Lama-lama brandnya juga makin terkenal, dan bahkan banyak mobil Cina ini udah dapat kontrak senilai ribuan mobil dengan perusahaan rental mobil di Eropa. Nah, produk-produk Cina ini punya kelebihan sih dibanding produk-produk Eropa sendiri. Kenapa? Karena di Cina itu kan biaya produksi rendah. Kalau lu bikin produk massal jauh lebih murah. Dan aturan-aturannya, aturan mainnya, aturan lingkungannya juga tidak sesulit peraturan di Jerman. Jadi wajar aja ya kalau kemudian mobil Cina itu gue yakin, walaupun sekarang nilainya masih di bawah 5% market share-nya, tetapi sudah banyak orang yang bilang ya, di tahun 2025, which is sebentar lagi nih, 1 tahun lagi, 2024, besok lagi 2025, market share-nya mobil Cina yang ada di Eropa, itu bisa sampai 20%. Jadi lu bayangin, 1/5 mobil, 1 dari 5 mobil yang dijual di Jerman, di Belanda, di Eropa, itu adalah mobil Cina. Dan itu bisa ketahuan nanti di tahun 2025. Jadi makanya mulai banyak pemain Eropa yang ketar-ketir. Khususnya apa? Yang kecil-kecil ini udah pasti habis kena sikat. Nah, kemarin memang gue lihat sih teman-teman di industri ya, khususnya pengusaha-pengusaha mobil Jerman seperti VW, Mercedes, mereka itu udah bilang, aduh ini bahaya nih, kita harus netral-netral aja nih, jangan mau ikut keseret nih. Jangan mau ikut agendanya si Perancis nih. Kalau Perancis ngomong aneh-aneh, ngata-ngatain Cina, kita jangan ikut-ikutan lah. Ya orang mobil mereka juga cuma dikit kok kuenya yang pakai. Siapa sih yang pakai mobil Perancis? Moga-moga Jerman jangan diseret lah. Gitu. Jadi teman-teman industri otomotif di Jerman itu udah mewanti-wanti pemerintah nggak usah ikut campur di sini gitu loh. Netral aja lah. Ya cuman sayangnya kemudian khususnya nih ya Kementerian Perdagangan di Jerman itu ke bawah arus tuh. Kayaknya dia pede banget. Kalau ada kenapa-napa kita bakal dijaga nih sama Amerika Serikat. Ya nanti dulu guys. Ternyata kemudian apa yang terjadi ya setelah mereka bikin pernyataan itu bahwa Jerman mau pisah dari Cina, Jerman mau mengurangi hubungan dagang dengan Cina, apa akibatnya diserang balik dan menangis. Mereka kehilangan order senilai 1.500 triliun. Nah sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya yang paling seru guys. Kenapa buat perusahaan Jerman ya? Cina ini penting banget buat mereka. Perusahaannya sih pengennya mesra nih. Perusahaan mobil Jerman tuh pengennya mesra dengan Cina. Tapi pemerintahnya belum tentu. Pemerintah punya agenda politik sendiri kan. Pertanyaannya kenapa guys? Kenapa industri mobil di Jerman, merek-merek mobil di Jerman, itu butuh banget dengan negara China? Jawabannya ini guys, buat Jerman ya, market di China itu adalah market yang paling penting buat produsen mobil Jerman. Kenapa? Salah satu produsen mobil terbesar di dunia itu adalah Volkswagen. Buat Volkswagen, market China itu adalah market paling penting nomor 2 setelah Eropa. Tahu nggak guys? 40% penjualan mobil Volkswagen, 40% penjualan mobil Volkswagen itu bukan di Amerika, bukan di India, bukan di Indonesia, tapi di Cina. Jadi lu bayangin, hampir setengah penghasilan Volkswagen itu dari dagang mobil di Cina itu sendiri. Ya berarti dia dapat cuan dari rakyat Cina dong? Iya. Dia dapat cuan dari jualan mobil di Cina? Iya. Nah tiba-tiba negaranya ngata-ngatain Cina. Wah habis nggak? Habis. Ya aneh banget gitu kan. Sekarang lagi keringet dingin nih, direkturnya Volkswagen nih. Gimana nih? Gawat nih. Bos gue, politisi-politisi gue pada ngata-ngatain Cina. Kita lagi kepusingan nih sekarang nih. Dan buat teman-teman yang belum tahu, itu bukan cuma untuk Volkswagen ya. Banyak perusahaan mobil di Jerman, utamanya yang terkenal seperti BMW dan Mercedes-Benz, mereka juga sama. Mereka itu sangat butuh market Cina. Karena kalau dibandingkan 10 tahun lalu ya, penjualan mereka ya udah naik 30% lebih. Karena mereka masuk ke market Cina. Yang paling ngeri adalah kota-kota industri di Jerman itu sekarang pada jantungan guys, pada panik nih. Utamanya kota-kota industri mobil seperti Wolfsburg, Munich, Stuttgart. Bahwa apa? Sejak pemerintah mereka membuat pernyataan yang menyerang industri Cina, apa yang dilakukan? Sekarang banyak merek mobil Cina buka cabang
di kota-kota itu. Kota-kota yang banyak mempekerjakan karyawan, buru-buru pabrik mobil Jerman. Dan mereka langsung masuk bawa teknologi canggih yang namanya teknologi baterai sel. Atau teknologi mobil listrik. Teknologi baterai Cina. Jangan kaget guys, ternyata jauh lebih canggih mobil listrik di Cina dibanding mobil listrik buatan Eropa, bahkan mobil listrik buatan Jerman sendiri. Dan mereka langsung attack, nggak pakai malu-malu, neko-neko, lu serang gua serang langsung, gua udah selama ini kasih kesempatan lu. Mau Mercy kayak VW kayak, lu boleh buka cabang di Cina, lu boleh buka toko di Cina, lu boleh buka pabrik di Cina. Terus sekarang lu ngata-ngatain gua. Sekarang apa yang dilakukan? Merek-merek Cina itu pergi ke Jerman, buka toko di situ, buka dealer di situ, buka pabrik di situ. Orang-orang udah pada keringet dingin ini guys. Nah teman-teman tahu kan, merek mobil Cina di Eropa itu memang sekarang masih kecil nih. Tetapi tetap growing. Growingnya itu bisa sampai 10% tuh, setiap tahun nambah 10%. Nah walaupun pertumbuhannya memang kecil banget gitu ya, ya masih di bawah 10%, tapi trio Jerman ini, Mercedes, VW, BMW, itu udah mulai berasa penjualan mobil mereka di kandangnya sendiri terus berkurang. Waduh, gawat nih. Ini akamsi nih, anak kampung sini nih, jagoan kandang nih. Tiba-tiba diserang. Jadi mereka betul-betul udah harus siap-siap perang dagang, bukan cuma di Cina guys. Perang dagang udah terjadi di kampung mereka sendiri. Siapa yang mulai? Ya, lu tahulah sendiri. Karena mereka kejebak propaganda politik Prancis. Prancis kejebak propaganda politik Amerika Serikat. Apalagi sekarang Amerika Serikat mau pemilu. Makanya penting banget buat mereka campaign. Bangun musuh, bangun lawan buat kita naikin suara supaya menang pemilu. Nah itu namanya politik guys. Jadi inget ya, ada negara di Kazakhstan ya, katanya mau pemilu juga tuh di Kazakhstan ya. Tiba-tiba ada yang di-ban, perusahaan besar dari luar mau invest di-ban. Ngeri guys. Yang lebih ngeri lagi nih, itu sebetulnya Mercedes-Benz. Teman-teman tahu nggak? Pabrik mobil terbesar Mercedes-Benz itu bukan di Jerman bro. Pabrik mobil Mercy paling gede bukan di Gunung Putri, di Jawa Barat, Bogor. Bukan. Pabrik mobil Mercy terbesar di dunia adanya di Cina. Dan dari satu contoh pabrik Mercy yang investasi udah terlanjur sebegitu gede di Cina, itu bikin resiko bisnis kalau seandainya negaranya mereka mulai perang dagang. Dan ini udah dibilang berulang kali nih sama Profesor Ferdinand Dudenhofer. Ini profesor dari Pusat Riset Otomotif yang paling terkenal di Jerman, di Duisburg. Nah dia bilang apa guys? Dia bilang gini, it will be stupid. Ini bakal jadi goblok banget sih, bego banget sih. Kalau seandainya Jerman itu memulai trade war with China. Memulai perang dagang dengan Cina. Kenapa? Karena Cina pasti ambil tindakan retaliasi, countermeasures. Cina pasti ambil tindakan balas dendam. Itu udah dia bilang, hati-hati. Ternyata sekarang masih udah jadi bubur guys. Mereka kemakan umpan Perancis, nah mereka lupa brand-brand Perancis kagak laku di Cina. Jadi memang faktor geopolitik itu penting banget guys, berhubungan dengan strategi investasi kamu. Dan ini kayaknya juga udah diperhitungkan sama Warren Buffett. Buat temen-temen tahu nggak? Warren Buffett itu investasi loh di salah satu merek mobil Cina yang sekarang lagi siap-siap mau ekspansi total di Eropa. Namanya BYD. Build Your Dream. BYD ini adalah perusahaan yang berbasis di Shenzhen. Spesialisasinya memang bikin mobil listrik guys, EV, bukan bikin mobil pakai bensin. Nah Build Your Dream ini alias BYD ini memang harus diperhatikan dengan baik-baik. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil menjadi produsen mobil terbesar di dunia dari segi volume. Jadi dari segi unit mereka berhasil mengalahkan Tesla. Produksi mobilnya setiap tahun itu udah mulai mengalahkan Tesla. Dan saat ini mereka sudah menjadi peringkat 2 di dunia dalam hal menghasilkan baterai mobil listrik. Makanya teman-teman jangan bingung dan jangan heran kalau buat BYD mereka udah siap buat masuk perang total di Eropa, menguasai market share mobil di Eropa. Dan teman-teman ketahui ya, mobil-mobil Eropa itu mahal. Lu bisa lihat di Indonesia mobil-mobil Eropa mahal. Begitupun di sana. Apalagi mobil listrik buatan Eropa lebih mahal lagi. Nah teman-teman kan sekarang tahu, di Indonesia mobil listrik paling murah made in siapa? Made in Cina, buatan Wuling REV. Satu-satunya yang bisa jual mobil di bawah 300 juta, mobil listrik berkualitas ya. Nah ketika lu bayangin tuh, masuk ke Jerman, mobil Cina, yang harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus, teknologinya lebih bagus, ya wajar aja kalau mereka ketar-ketir. Dan yang lebih menghebohkan lagi ya, produksi mobil Cina di Jerman ini itu bakal terus bertambah. Data terakhir yang masuk ya, sampai kuartal 2 kemarin, impor mobil listrik dari Cina itu bertambah 3 kali lipat guys. Setiap kuartal, dibandingkan periode yang sama kalau di tahun 2022. Nah ini membuat apa? Artinya strategi penetrasi pasarnya Cina ini itu
bagus banget dan sukses banget. Karena mobil-mobil yang diproduksi di pabrik-pabrik di Cina dengan tujuan ekspor ke pasar global, itu udah sampai, market share-nya udah sampai 28% ya. Dari total mobil listrik yang diimpor oleh Jerman. Yang lebih ngeri lagi apa? Bukan cuma soal impor mobil Cina yang bertambah ya di Jerman ya, dan di Eropa ya. Yang lebih heboh lagi gini, kalau ada pabrik-pabrik mobil lokal, ya BMW lah, atau Mercy lah, atau merek apapun yang ada di Eropa, merek lokal itu, mau bikin mobil listrik, lu tahu nggak? 90% komponen baterainya itu impor dari Cina. Jadi dari sini aja udah bisa lihat, kayaknya pemerintah Jerman lagi pikun nih guys. Pikun akut. Lupa mereka bahwa ternyata industri mobil mereka itu bergantung dengan China. Dan apa yang pemerintah Jerman lakukan untuk membuli bisnis China? China bisa lakukan yang sama, bahkan lebih parah. Nah, inilah masuk kita ke era perang dagang, guys. Pertanyaannya, apakah siap pabrik-pabrik mobil di Eropa itu tutup? Karena salah strategi nih, guys. Udah pasar mereka sekarang jadi diserang. Dan yang kedua, sekarang mereka nggak bisa ekspor ke pasar mobil terbesar di dunia yang namanya market China. Siap nggak mereka untuk tidak lagi bisa masuk ke pasar mobil terbesar di dunia? Nah ini ngeri banget guys. Jadi bener-bener ya di era sekarang ini geopolitik itu penting dan teman-teman harus mulai bisa memperhatikan tuh bagaimana kejadian di Amerika ternyata mempengaruhi politik mengambil keputusan di Eropa yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan dagang antara Eropa dengan Cina. Dan pada akhirnya membuat Warren Buffett tambah cuan. Wah ini bagus banget ya. Dunia investasi seru ya. By the way lu penasaran nggak? Kita ada data nih. Sebetulnya ya, bagaimana sih tingkat penetrasi mobil-mobil Cina di pasar Eropa? Kita ada data nih, sampai Q1 2023, kalian bisa lihat di layar kaca kamu, di United Kingdom sendiri, di Inggris, itu market share mobil listrik Cina itu sampai 4,9%. Di Swedia 4,5%, Belanda 4,4%, Islandia 4,3%, Italia 3,8%. Jadi betul masih kecil. Dan kalau kita lihat di Jerman sendiri, penjualannya itu cuma 1%. Jadi market share mobil penumpang di Eropa Barat memang masih kecil. Tapi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Bahwa apa? Cina udah siap. Makanya mereka pede banget bilang, di tahun 2025, market share kita minimal apa? 1 dari 5 mobil yang terjual di Eropa harus mobil Cina. Dan mereka kemungkinan bisa dapatkan ini. Karena banyak blunder yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang ada di Jerman. Nah, apa kabar nih Indonesia nih? Ya, lu tahu nggak? Indonesia kemarin sempat bilang dia mau melarang salah satu perusahaan dari Cina untuk berkembang ya di Indonesia demi menyelamatkan UMKM. Ya gue sendiri sih jujur aja nanti kita bikin videonya kalau lu suka. Kalau lu menurut lu kita sebaiknya bikin bahwa apa betul agenda utamanya adalah menyelamatkan UMKM. Gue pribadi melihat gini, ada nggak adanya TikTok Shop itu, toko offline itu memang sekarang trennya lagi turun. Jujur aja lah, kita lihat lah nanti ketika TikTok Shop ditutup, udah nggak bisa jualan lagi di Indonesia. Gue sendiri ragu bahwa toko-toko offline itu bakal rame, bahwa Tanah Abang itu bakal rame. Menurut lu bakal jadi rame? Jadi sebenarnya siapa yang mau dibela? Yang kedua, lu tahu nggak pasar Tanah Abang yang belakangan jadi sorotan? Itu pedagangnya itu kan pasar Tanah Abang ada blok A, B, C, D, F, G, H. Itu pedagangnya yang mayoritas produk tekstil lah. Ada juga beberapa oleh-oleh, produk oleh-oleh buat orang yang mau jalan-jalan dari Arab. Teman-teman tahu nggak? Dalam satu blok itu ya, diestimasi ada sekitar 7.000 pedagang di satu blok. Sekarang ada sampai blok G kalau nggak salah ya. A, B, C, D, E, F, G. 7 kali 7.000 aja, berarti ada sekitar 49.000 pedagang. 49 ribuan pedagang. Ya gue buletin lah kan gue orangnya baik. Jadi 50.000 pedagang. Di TikTok ada 5 juta orang dagang di TikTok. Pengusaha UMKM juga pastinya ya. Ya banyak yang gede, banyak yang kecil ya. Ini 50.000 pedagang, ini 5 juta pedagang. Bahkan di sini ada ibu rumah tangga yang cari duit di TikTok buat beli susu anaknya, sekarang udah nggak bisa jualan lagi. Bahkan ada teman-teman yang udah sampai punya karyawan, saya tahu bisa sampai 50 orang khusus buat jualan di TikTok. Ada yang pengusaha kecil juga banyak, jual snack-snack, jajanan, karyawannya 5 orang, 6 orang, 7 orang. Sekarang apa yang terjadi guys? Banyak PHK massal di UMKM yang selama ini berjualan di TikTok. Mereka mati nih guys. Kemana nih guys? Lu bayangin aja 5 juta UMKM di TikTok. Katakan masing-masing karyawannya 5 orang lah, di rata-rata ya. Pasti ada yang di bawah itulah, ada yang cuma 2, 3, tapi ada juga yang di atas itu. Katakan 5 orang, kali 5 juta. Udah 25 juta orang yang menggantungkan hidupnya di platform TikTok. Tiba-tiba dia di-ban. Jadi pertanyaan. Nah yang ketiga, TikTok itu udah janji, dia mau investasi ratusan triliun di Indonesia. Duitnya kemana ratusan triliun itu? Teman-teman tahu nggak sih?
banyak orang yang dagang di TikTok ya. Misalkan lu jual baju 70.000 di TikTok. Dapat bonus diskon dari TikTok 30.000. Berarti kalau ada orang mau belanja di situ tinggal bayar 40.000. Happy nggak customer? Happy. Pedagang happy nggak? Happy juga. Karena apa? Jualan dia jadi laku. Barangnya laku 40.000. Tapi gue dapat 30.000 dari TikTok. Gue tetap dapat 70.000 bulat disubsidi. Jadi makin banyak produk dia yang laku, dia tetap harga bulat, disupport alo TikTok lagi bakar duit ratusan triliun, tiba-tiba hilang. Ya gue melihat agak disayangkan ya. Kenapa? Karena kalau seandainya duitnya itu ratusan triliun bisa dinikmati rakyat Indonesia, kenapa enggak? Customer happy, pedagang juga happy. Tapi lantas kemudian ada yang bilang gini, ya Pak, tapi kan itu barangnya made in China. Ya kalau lu pergi ke toko sebelah emang nggak barang buatan Cina ya. Gua rasa juga sama. Berarti yang salah bukan TikToknya, berarti regulasinya dong yang harus diperbaiki. Iya atau enggak? Nah menurut kamu gimana ya? Ini seru nih kalau kita bikin video khusus nih membahas tentang TikTok. Tapi ya gue sih banyak nggak setuju dengan narasi-narasi yang dibangun di luar sana. Menurut gue pemberitaannya nggak berimbang. Gimana kalau kita bikin pemberitaan yang apa adanya, opini Benix tentang larangan TikTok Shop itu? Harus kita dukung atau kita lawan? Dan teman-teman tahu nggak? Kembali ke topik Jerman ini. Negara sebesar Jerman aja ketika kemudian diserang balik sama Cina, terkencing-kencing mereka. Menurut lu, apakah pemerintah Cina akan diam saja melihat perusahaannya dibully di negara lain? Dan menurut lu, ketika Jerman mengambil tindakan balas dendam, produk apa ya dari Indonesia yang bakal disikat? Teman-teman investor pasti udah tahu lah. Kalau Cina mengambil tindakan balas dendam, siapa yang disikat? By the way, kemarin ada makan korban nih. Buat teman-teman yang belum tahu ya, Amerika kan banyak ngelarang tuh ekspor produk chip teknologi ke Cina. Apa yang dilakukan Cina? Cina melarang karyawan, PNS pemerintahan di Cina buat pakai handphone iPhone. Akibatnya apa guys? Harga saham iPhone, Apple langsung drop. Nilainya sampai ribuan triliun. Padahal Apple pengen brother aja sama si China. Dia mah juga tahu jualan Apple, iPad lah, MacBook lah, iPhone lah. Paling banyak ya di Cina lah. Market terbesar di Asia apa ya? Cina lah, penduduknya miliaran gitu. Tapi tiba-tiba pemerintahnya bikin kebijakan perang dagang, Apple jadi kena dampaknya. Bukan salah Apple-nya nggak mau bermusuhan guys. Tapi pemerintah Cina, dari sini kita bisa lihat, dia sangat membela kepentingan nasionalnya, dia sangat membela bisnis-bisnisnya. Kalau lu serang kita, jangan pernah pikir, kita akan diam aja. Nah ini kira-kira bakal kejadian nggak ya guys di Indonesia? Boleh sharing nggak menurut pendapatmu nih? Ini kan channel investasi ya. Kira-kira produk apa ya dari Indonesia yang kalau seandainya Cina ambil serangan balasan, bakal disikat sama pemerintah Cina? Jangan lupa like and share video ini, dan komen ya. Kalau seandainya kamu setuju kalau kita bikin video tentang membahas TikTok Shop ini. Prahara nih guys. Menurut gua ada udang di balik bakwan. By the way, lu tahu nggak ya? 2 bulan sebelum TikTok di-ban, itu CEO ownernya TikTok tuh datang ke Indonesia loh. Duduk bareng, ngopi-ngopi, ngeteh bareng sama menteri, sama Bapak Menteri, dan di acara itu Bapak Menteri bahkan mendukung TikTok. Apalagi setelah dia tahu TikTok mau invest ratusan triliun di Indonesia. Dan di situ kalau lihat pernyataannya, wah hebat banget, bagus-bagus, dipuji-puji. TikTok sebagai pahlawan UMKM. TikTok membantu percepatan digitalisasi dunia bisnis di Indonesia. Wow, luar biasa. 2 bulan yang lalu guys, brother, CS, ngopi bareng. Mantap. Tapi tiba-tiba di-ban, bro. Ada apa ya guys ya? Tiba-tiba narasinya berubah. Ini ada source-nya, lu bisa baca sendiri. Ya udahlah, kalau lu penasaran, kita sampai ketemu di video kita selanjutnya tentang misteri di balik larangan TikTok Shop di Indonesia. Ya, tapi kalau teman-teman setuju aja sih, karena gue lihat kemarin kita bikin polling, mayoritas mendukung TikTok. Sayangnya alasannya nggak tepat, dan masih membahas kulitnya doang. Selalu ada udang di balik bakwan, guys. Ingat ya, Amerika bentar lagi pemilu. Kazakhstan, katanya 2024 pemilu. Ada apa ya? Penasaran guys? Sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye. Banting itu tinggi nari,